Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Masya Allah, yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih. Tema kita pagi hari ini adalah, ini dia, waktu yang tepat bayar zakat. Alhamdulillah. Nah sekarang kita mau mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Maulana nih ya. Tentang jadi berapa nih sebenarnya kalau kita bicara kadar zakat fitrah itu yang harus kita berikan kepada fakir miskin. Atau itu ada persyaratannya bagaimana? Mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Izin saya lulung sama Sasa, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita membahas tentang zakat fitrah yang sangat penting. Ayo, hati-hati. Ayo ingatkan semua keluarga untuk keluarkan zakat fitrahnya. Berapa ukurannya, berapa nisabnya. Nisabnya itu adalah 1 sa'. 1 sa' itu adalah 2,5 kilo. 2,5 kilo atau kalau diliterkan 3,5 liter atau 3 liter setengah. Maka alim ulama kita di Indonesia membulatkan 4 liter. Kenapa? Setengah liternya itu jadi infak. Kelebihan daripada zakat itu jadi infak. Artinya jangan sampai, mohon maaf, literan yang satu dengan yang satu kadang-kala takutnya tidak sama atau jatuh-jatuh, tumpah-tumpah. Itu yang harusnya dijaga baik-baik. Satu sa atau 2,5 liter kilo atau 3 liter setengah. Bulatkan saja 4 liter. Enak banget kalau alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan adanya beras jualan ya. Tapi ingat, berasnya itu jadi makanan pokok. Beras itu memang buat jualan. Maksudnya beras zakat buat itu zakat. Beras zakat yang memang sudah diatur ukurannya, dikemas. Tapi ingat, yang harus kita gunakan adalah beras yang ukuran kita makan. Jangan kebalik. Yang makan ini kemudian zakat fitrahnya berasnya kualitasnya beda. Harus kualitasnya sama atau sebaiknya lebih daripada itu. Itu jauh lebih mulia. Sangat mulia. Jadi kasihlah, carilah yang terbaik. Karena kan harus ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, tidak mengungkit. Itu yang paling penting harus kita jaga. Nah, dalam hal ini satu, ukurannya udah tahu jumlahnya. Kemudian kalau perlu 4 liter supaya jadi aman. Takutnya nanti dipindah-pindahkan. Kemudian yang kedua, usahakan berasnya yang terbaik, kualitasnya. Jangan dibawanya, di atasnya kalau perlu. Kalau memang tidak, yang samalah. Aku makannya beras apa sih seperti ini? Maka carilah yang seperti itu atau lebih baik. Lalu, mohon maaf tanpa menggurui, harus dipersiapkan juga matang-matang. Karena ingat, zakat itu tidak boleh dialihkan kepada yang lain. Artinya maksudnya apa? Kepada orang yang tidak berhak. Nanti di segmen nanti akan kulanjutkan ini tentang siapa-siapa saja 8 golongan itu. Jangan sampai salah sasaran. Ustadz, bisa nggak pakai uang? Bisa nggak pakai uang? Jawabannya bisa, asalkan senilai harga berasnya. Harganya berapa sih? Sekarang masyhur sekarang kan bayarnya 40.000 atau 50.000 satu orang zakat fitrah. Sesuaikan harga beras, yakni harga berasnya. Oh, saya makannya beras ini, harganya berapa? Sekarang kan ada kualitas, ada yang 40, ada 50, ada 35. Yang mana? Kalau saya sih mending 50. Tapi kata panitia, Ustaz maaf ya, di sini berasnya harganya 40.000. Ya udahlah. Kalau dia makan beras merah? Nah, itu dia. Gimana tuh? Harus lebih mahal. Gunakan yang masyhur. Sama. Yang mana dikeluarkan zakatnya? Senilai emas atau berlian. Tetap mengambil ukuran yang beras. Beras. Emas. Yang artinya yang senantiasa dilihat orang miskin. Yang dilihat orang miskin itu yang dikeluarkan. Kenapa ukurannya adalah emas bukan berlian, tapi yang senantiasa dilihat. Sama juga, apakah beras merah? Pertanyaannya, Anda makan beras merah, kasihan orang-orang itu. Pas tiba-tiba panitia zakat pas lagi mau ngurin, beda berasnya, beras merah. Iya benar-benar. Nah, ini juga panitia harus jaga-jaga, jangan sampai digabung-gabungkan. Sebaiknya tidak usah disatukan, dipisah-pisahkan. Karena saya pernah lihat ada yang disatuin tuh pas kita dituang beras merah. Balikin lagi. Jangan sampai beda kualitasnya. Masya Allah, terima kasih Jadi banyak. kalau memang satu orang ikat aja. Ini nanti kalau pada saat pembagian tinggal begitu aja. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya, Masya Allah. Jamaah, kita lanjut lagi nih jamaah nih. Ya, saya pernah dengar nih Ustazah Lulung, mohon izin sebelumnya. Dia terlalu banyak yang didengar ya sama Kak Fadli ya. Iya, saya tuh tiap hari dengar mulu gitu ya kan. Hebat. Ya kalau nggak denger, siapa yang berarti bermasalah. Jadi gini ya, Ustazah Lulung, ada yang bilang,
kalau orang meninggal itu tetap harus bayar zakat. Nah, cuma saya bilang gini, itu kan dia meninggalnya bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban belum kali. Kalau bulan Ramadan baru bayar zakat. Nggak bisa pokoknya bayar zakat juga. Nah, ini penjelasan kayak gimana yang benar. Apakah orang meninggal itu tetap harus bayar zakat walaupun meninggalnya di bulan Sya'ban atau mungkin di bulan Rajab? Mohon izin penjelasannya. Baiklah, mohon izin Ustadz Nur Maulana, Ustadz Syam, Kak Fadli, dan semua guru-guruku yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Amin. Karena Amin. kalau tanpa guru juga kita kagak ngerti tentang ilmu. Man ana. Lanjutkan. Mana ya udah. Pemirsa. Dia yang berbuat, kita tanggung jawab. Dia nanya sama saya taunya lagu pop. Baik jamaah, alhamdulillah. Ada satu riwayat hadis dinyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mohon izin ya, bukan menggurui tapi mudah-mudahan ini kita saling sharing, berbagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ada seorang laki bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha. Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku telah wafat mendadak. Kan ada orang bilang mendadak, ada orang bilang katanya pakai sakit gitu ya. Intinya mah wafat. Hal laha ajrun idza tasaddaqtu anha. Boleh nggak aku bersedekah? Sedekah macam-macam, ada infak, ada fidyah, ada kafarat, ada zakat. Boleh nggak aku yang namanya bersedekah atas nama orang tua saya yang sudah wafat gitu misalnya ya. Maka dalam hadis ini nyatakan apa? Naam gitu. Boleh. Karena apa? Halaha ajrun. Dapat nggak dia juga pahala? Naam. Jadi berdasarkan hadis ini sebenarnya kalau ada orang yang sudah meninggal, boleh nggak sih kita bayarin dia zakat gitu ya? Ada berbagai macam pendapat dari para ulama. Kalau pertama nih, kalau untuk zakat fitrah, ya zakat fitrah dulu nih ya. Maka kalau dia wafatnya masih di bulan suci Ramadan. Jadi kita udah ngalamin puasa nih 10 hari, 20 hari, di tengah-tengah puasa wafat. Karena kan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap kita ini yang berjiwa ini pasti akan merasakan mati. Kapanpun itu. Kita ngomong kayak gini ngeri. Apa kita pulang nyampe rumah, apa nyampe ke tanah kusir? Mudah-mudahan ya Allah saya sampai ya rumah. Allah, saya sampai rumah ya Allah ya. Maka kalau yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Serem juga. Nanyanya begitu, soalnya kita nggak tahu umur kita kan. Iya. Nah, atau dia wafat ketika pada malam takbiran misalnya, masih dia harus membayar zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia masih berada di bulan suci Ramadan. Nah, gimana kalau misalnya dia meninggalnya di bulan Rajab atau Sa'ban sebelum bulan suci Ramadan? Ada pendapat. Kalau kata Imam Ghazali, kalau memang kita ini orang yang berhati-hati, apalagi sayang sama orang tua kita, ya kan, apalagi orang tua kita ini sudah wafat, nggak apa-apa, bayarkan aja. Dengan niatnya zakat, nanti di mata Allah insya Allah menjadi sedekah atau infak. Kenapa? Siapa sih yang nggak sayang sama orang tua? Benar. Siapa sih yang nggak sayang sama yang namanya keluarga? Benar. Kita saking sayang orang tua nih, silaturahmi untuk orang sudah wafat. Menurut Ibu Abbas ada 4. Yang pertama mendoakannya. Yang kedua ya kan memohonkan ampun untuknya. Yang ketiga bersilaturahim dengan keluarga-keluarga yang masih hidup. Misalnya saya bersilaturahmi dengan paman saya, tante saya dari keluarga bapak saya misalnya. Yang keempat bersedekah atas namanya. Ya elah, jangankan wafat ya, jangankan hidup. Kita sayang, wafat aja kita cinta banget orang tua kita. Itulah tanda kita cinta kepada orang yang kita cintai. Ya pasti cinta sama dia orang cinta. Kok susah banget saya ngomong cinta ya. Muter aja dia. Iya. Jadi mudah-mudahan siapapun yang berzakat di bulan ini, tadi guru kita menyatakan jangan lupa, jangan sampai pas kita mau sholat Id, oh iya ya, baru Allahu Akbar. Oh iya belum bayar zakat nih. Repot ini. Kita kesian udah 1 bulan berpuasa lupa bayar zakat. Karena kan kita kan banyak dosa nih ya. Iya, kadang yang namanya di akhir gitu. itu bagus. Cuma di akhir itu juga berbahaya. Berbahayanya udah di hari H kita lupa. Nah, astagfirullah min zalik. Pulang langsung bayar zakat nih kayaknya saya nih. Biar nggak lupa bahaya. Terus zakatnya hari ini nih. Masya Allah. Jamaah. Nah, kalau tadi kan bicara masalah ketentuan-ketentuan, kapan bayar zakat yang bagus dan lain-lain. Nah, sekarang kita bicara masalah tentang waktu haram untuk bayar zakat. Ya. Nah, ini udah nggak bisa lagi nih. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu mengeluarkan zakat. Ada waktu mubah, waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Kalau sudah masuk Ramadan. Jadi kalau sudah awal Ramadan, 1 Ramadan, masuk 1 Ramadan, maka sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi masuknya di sini bukan masuk banget pas maghrib. Kapan dia? Siangnya baru.
besoknya, karena hitungannya sudah puasa. Karena kalau 1 Ramadan malamnya, malam 1 Ramadan itu belum puasa orang di siang harinya. Nah, sedangkan yang melengkapi daripada puasa tersebut. Jadi masuknya adalah 2 Ramadan. Ini waktu masuk ataupun waktu mubah. Ada waktu wajib mengeluarkan zakat, yaitu malam takbiran. Malam takbiran waktu wajibnya sudah mengeluarkan zakat tadi sampai berakhirnya 1 Syawal. Kemudian ada waktu sunnah mengeluarkan. Sunnah mengeluarkan yaitu di malam terakhir ataupun malam takbiran sampai sebelum sholat Id diberlangsungkan. Kemudian ada waktu daripada waktu makruh. Waktu makruh mengeluarkan zakat itu adalah pada hari tanggal 1 Syawal setelah sholat Id. Jadi sebenarnya setelah sholat Id masih dalam madhab Syafi'iyah masih mengeluarkan kalau lupa, tapi sudah makruh sudah. Jadi sudah tidak termasuk daripada yang utama. Tapi ada yang haram. Yang mana yang haram mengeluarkan, waktu haram mengeluarkan zakat adalah setelah lewat 1 Syawal. Jadi sudah maghrib di 1 Syawal, sudah masuk waktu maghrib, setelah sholat maghrib sudah haram dia untuk mengeluarkan zakat dan dia wajib qadha, wajib ganti zakat tersebut. Kapan digantinya? Nanti ya, di bulan suci Ramadan selanjutnya. Dan kenapa disebut daripada haram tadi? Karena ada penjelasan, kok ibadah kok jadi haram gitu ya? Kok ibadah, ini kan kita mau mengeluarkan zakat, kok bisa jadi haram hukumnya? Menurut Imam An-Nawawi, kenapa disebut dia adalah haram mengeluarkan zakat setelah lewat 1 Syawal? Karena haramnya dia termasuk orang yang menunda-nunda zakat. Itu yang pertama. Dia termasuk orang yang menunda-nunda zakat, orang yang menyepelekan zakat, orang yang meremehkan zakat, dia tidak memperhatikan zakat, sehingga lewat waktunya baru dia mau mengeluarkan zakat. Kalau sudah lewat waktunya baru dia mau mengeluarkan zakat, berarti dia termasuk orang yang menunda-nunda zakat, maka dia dihukumi orang yang haram waktunya mengeluarkan zakat, artinya dia berdosa karena menunda-nunda pengeluaran zakat tadi. Kemudian yang kedua, karena bisa jadi dia menyepelekan zakat itu. Bisa jadi dia menyepelekan zakat. Dia masih menganggap zakat itu wajib, tapi dia menyepelekannya, maka berdosa baginya, termasuk haram. Tapi ada yang lebih parah lagi. Apa itu? Orang yang bisa merusak syahadatnya, ataupun daripada mengeluarkan dia daripada keislaman. Yang mana itu? Yang tidak menganggap zakat itu wajib. Misalnya dia katakan, kita kan di Indonesia ini udah bayar pajak, Ustaz. Kita ini udah mengeluarkan pajak, itulah sudah masuk zakat kita. Oh tidak, beda lagi. Zakat ya zakat. Harus menganggap wajib zakat tersebut. Kapan ada orang tidak menganggap zakat ini wajib, maka dia bisa keluar daripada Islam. Sholat sih sholat, puasa sih puasa, tapi giliran zakat dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Zakat itu tidak wajib. Tidak mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghukumi orang tersebut keluar daripada Islam atau kehilangan keimanannya, murtad dia. Subhanallah, keluar daripada Islam. Maka jangan sampai kita meremehkan perintah zakat, jangan sampai kita menyepelekannya sehingga masuk di waktu haramnya mengeluarkan zakat. Nah, waktu makruhnya aja kita hindari. Subhanallah, waktu makruhnya kita hindari. Makanya tadi sampaikan guru kita bahwa sebelum sholat Id maka diumumkan terlebih dahulu siapa yang belum mengeluarkan zakatnya, ayo sebelum kita masuk daripada haraman mengeluarkan zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jamaah. Saya masih tertarik tadi Ustaz Maulana ya menjelaskan bicara siapa yang harus membayar zakat dan siapa yang menerima zakat. Mungkin bisa didetailkan nih Ustaz nih, biar jamaah makin paham. Silakan Ustaz Maulana. Kita detailkan ya satu-satu. Izin Bunda dan Ustaz Syam. Ada 8 golongan yang penerima zakat. Jadi sasarannya harus tepat. Kalau sedekah mungkin bisa masuk di pembangunan masjid, tapi kalau zakat tidak boleh masuk di kas masjid. Jadi harus betul-betul dipisahkan. Tidak boleh dimasukkan. Bahkan non muslim tidak bisa dikasih zakat. Keturunan Nabi sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau ada yang menganggap aku adalah keturunan Nabi, berarti tidak boleh terima zakat. Jadi 8 golongan ini siapa saja itu? Sekali lagi, siapa saja? Kalau saya detail banget, jagain. Jangan sampai ada uang zakat masuk. Jadi masjid itu hanya badan penyalur zakat. Mengumpulkan zakat, kemudian membagikan. Makanya betul-betul dipisahkan. Bendaharanya kalau bisa jangan sama. Dipisahkan. Nanti laporan nanti. Kalau zakat harta, pokoknya zakat harta, zakat fitrah, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk di masjid. Cuma dikumpulkan lalu dibagikan. Kepada jamaah yang itu kayaknya jadi bagus kalau memang. Yang pertama, fakir. Fakir itu adalah Ya. Iya, tadi Bapak bilang fakir. Ya, fakir. Ya. Fakir itu adalah orang yang tidak punya mata pencaharian. Itu fakir. Jadi kayak orang lansia. Itu fakir.
Dia tidak ada lagi pekerjaannya kasihan. Yang kedua, miskin. Miskin itu adalah orang yang ada pekerjaannya tapi tidak memenuhi kebutuhannya. Jadi kekurangan. Nah, jadi disebut orang yang kekurangan. Orang yang tidak mampu karena fakir, karena tidak ada pekerjaan. Ada pekerjaan tapi kurang. Alhamdulillah pendapatannya 1,5 juta. Pengeluarnya 3 juta. Nah, itu miskin itu. Miskin. Kemudian yang ketiga, siapa itu? Badan amil yang mengumpulkan zakat. Jadi tidak mungkin ada korupsi dalam zakat. Tidak mungkin terjadi korupsi. Kenapa? Karena dia punya bahagian. Yang keempat adalah mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah keimanannya karena tapi dia kekurangan. Ini bagus kita kasih. Ada orang baru masuk Islam, tapi orang milioner. Nah, itu tidak urusan. Gitu. Dikasih zakat dia bingung. Apa nih? Jadi orang baru masuk mu'alaf tapi kekurangan. Yang kelima, orang yang banyak utangnya. Mau makan aja utang. Ini yang kasih. Yang keenam adalah fisabilillah. Orang yang mengurus agama Allah. Orang yang mengurus agama Allah. Para ustadz. Tapi kalau ustadz TV jangan. Saya bayarin zakat saya. Jangan. Kalau ustadz TV jangan kelewatan. Ustadz sosmed juga. Ustadz sosmed jangan. Jadi ustadz yang betul-betul kasihannya. Yang ketujuh, tapi kalau ustaz boleh dikasih ustaz. Untuk tapi anak asuhnya. Amanah. Untuk dikasih anak asuhnya. Kayak Ustaz Salulung ada anak asuhnya. Saya juga ada. Saya Jadi juga bisa ada. dia. Yang ketujuh, siapa lagi yang ketujuh? Adalah orang yang Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan, musafir, anak kos-kosan. Ya itu bagus dikasih. Karena kehabisan dia kasih yang barang hari ini. Makanya mie instan. Kenapa nggak ada yang kasih? Ini yang bagus. Dia mau pulang kampung tidak ada biayanya. Kasihan banget. Ini yang bagus dikasih zakat. Kemudian ke-8, ini budak. Budak yang berusaha untuk mengeluarkannya dia dari perbudakan. Artinya kasihan dari negara lain. Kemudian kayaknya dia tapi kalau budak alhamdulillah sudah hilang perbudakan. Jadi ingat 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian fisabilillah, orang berutang, orang Ibnu Sabil dan budak. Aduh, saya jadi makin bingung ini. Mas Fadli, kenapa pada bingung-bingung gitu sih? Kenapa? Why and why? Saya lagi bingung nih Ustaz Salulung. Bingung kenapa? Saya lagi bingungnya gini. Apa tuh? Kalau kita bayar zakat fitrah bareng zakat mal boleh nggak ya? Kalau ngomongin masalah aduh, lagi makin bingung saya nih kalau mendingan dibahasnya ntar aja deh ntar aja. Pemirsa, ntar aja kita bahas ya. Zakat mal apa zakat fitrah? Jamaah alhamdulillah. Salah satu ini aja makin deh. bingung nih.